Bayangkan jika seseorang yang awalnya hanya seorang pemuda biasa, seorang penggembala yang sederhana, kemudian diangkat oleh Allah menjadi seorang raja besar sekaligus nabi yang mulia. Kisahnya penuh keberanian, ujian kekuasaan, keadilan yang luar biasa, dan ibadah yang sangat mendalam kepada Allah. Inilah kisah Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi yang suaranya begitu indah. Ketika membaca kitab Allah hingga gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersamanya. Namun sebelum kita mulai kisah luar biasa ini, saya ingin mengajak Anda semua yang sedang menonton. Jika Anda menyukai kisah-kisah Islami yang penuh hikmah seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan komentar Anda, dan subscribe channel Lentera Sanubari. Semoga dengan menyebarkan kisah para nabi, kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan cahaya petunjuk dan diselamatkan dari fitnah serta dosa di akhir zaman. Mari kita mulai kisahnya. Pada zaman dahulu hiduplah Nabi Daud alaihissalam di tengah Bani Israel. Saat itu Bani Israel sedang mengalami masa-masa sulit. Mereka sering ditindas oleh musuh yang kuat, terutama oleh bangsa yang dipimpin oleh seorang raksasa yang sangat menakutkan bernama Jalut. Jalut adalah seorang panglima perang yang sangat kuat dan ditakuti. Tubuhnya besar, persenjataannya lengkap, dan tidak ada seorang pun yang berani menantangnya. Bani Israel merasa sangat tertekan. Mereka kemudian meminta kepada nabi mereka saat itu, yaitu Nabi Samuel, agar Allah mengangkat seorang raja untuk memimpin mereka berperang melawan Jalut dan pasukannya. Maka Allah pun mengangkat seorang raja bernama Talut. Awalnya banyak dari Bani Israel yang tidak setuju. Mereka merasa Talut bukan orang yang kaya dan tidak berasal dari keluarga terpandang. Namun Nabi Samuel menjelaskan bahwa Allah memilih Talut karena ilmu dan kekuatannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas serta tubuh yang perkasa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Di antara pasukan yang bergabung dengan Talut, ada seorang pemuda yang masih sangat muda. Ia bukan seorang prajurit terkenal. Ia hanyalah seorang penggembala yang sederhana. Pemuda itu adalah Daud. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda sederhana ini kelak akan menjadi tokoh besar dalam sejarah Bani Israel. Suatu hari, pasukan Talut bertemu dengan pasukan Jalut di medan perang. Jalut maju ke depan dengan penuh kesombongan. Ia menantang siapa saja dari pasukan Bani Israel untuk melawannya 1 lawan 1. Namun, tidak ada yang berani maju. Semua merasa takut melihat ukuran tubuh Jalut yang sangat besar dan kekuatannya yang terkenal luar biasa. Di tengah ketegangan itu, pemuda Daud maju ke depan. Ia tidak membawa baju perang yang berat. Ia tidak membawa pedang besar. Ia hanya membawa ketapel dan beberapa batu kecil. Banyak orang memandangnya dengan heran. Bagaimana mungkin seorang pemuda penggembala melawan raksasa seperti Jalut? Namun Daud memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat daripada senjata apapun. Ia memiliki keimanan yang sangat kuat kepada Allah. Dengan penuh keyakinan, Daud menghadapi Jalut. Ia mengambil sebuah batu, meletakkannya di ketapel, lalu melemparkannya dengan tepat ke arah kepala Jalut. Batu itu melesat dengan cepat dan mengenai kepala Jalut dengan keras. Raksasa yang ditakuti itu pun roboh dan tewas. Peristiwa luar biasa ini disebutkan dalam Al-Quran. Mereka mengalahkan pasukan Jalut dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. QS Al-Baqarah 251. Kemenangan itu menjadi titik balik bagi Bani Israel. Nama Daud mulai dikenal oleh banyak orang. Ia dipandang sebagai pemuda pemberani yang dipilih oleh Allah. Seiring berjalannya waktu, Allah mengangkat Daud menjadi nabi sekaligus raja bagi Bani Israel. Allah memberikan banyak keistimewaan kepada Nabi Daud. Salah satu yang paling terkenal adalah suaranya yang sangat merdu ketika membaca kitab Zabur. Ketika Nabi Daud bertasbih kepada Allah, alam sholah ikut memujinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud pada waktu petang dan pagi." Quran Surat Syad ayat 18.
Bukan hanya gunung, bahkan burung-burung pun ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Dan kami kumpulkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Semuanya tunduk bertasbih bersama Daud. Quran Surat Syad ayat 19. Bayangkan pemandangan yang luar biasa itu. Seorang nabi berdiri membaca kitab Allah dengan suara yang sangat indah. Gunung-gunung bergema dengan tasbih, dan burung-burung berkumpul ikut memuji Allah. Namun keistimewaan Nabi Daud tidak hanya itu. Allah juga memberikan mukjizat kepadanya berupa kemampuan melembutkan besi dengan tangannya. Allah berfirman, "Dan kami telah melunakkan besi untuknya." Quran Surat Saba ayat 10. Dengan kemampuan itu, Nabi Daud membuat baju perang dari besi yang kuat namun tetap ringan dipakai. Ini menjadi salah satu bentuk karunia Allah kepada umat manusia. Selain sebagai raja dan nabi, Nabi Daud juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil. Ia selalu berusaha memutuskan perkara dengan keadilan dan tidak pernah mengikuti hawa nafsu. Allah mengingatkan Nabi Daud dalam firman-Nya, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah mengikuti hawa nafsu." Quran Surat Syad ayat 26. Keadilan Nabi Daud membuat rakyatnya merasa aman dan tentram. Ia tidak hanya memimpin dengan kekuasaan, tetapi juga dengan ketakwaan kepada Allah. Meski menjadi raja besar, kehidupan Nabi Daud sangat sederhana. Ia tidak bergantung pada harta kerajaan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Ia membuat baju perang dari besi dan menjualnya. Dari situlah ia memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini menunjukkan betapa rendah hatinya seorang nabi yang juga seorang raja. Selain itu, Nabi Daud juga dikenal sangat rajin beribadah. Ia sering berpuasa dan menghabiskan malam dengan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Nabi Daud juga dikenal sering menangis ketika berdoa kepada Allah. Ia sangat takut kepada Allah meskipun telah diangkat menjadi nabi. Kehidupan Nabi Daud mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan tidak boleh membuat manusia sombong. Justru semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kisah Nabi Daud juga mengajarkan bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan fisik atau jumlah pasukan. Kadang-kadang kemenangan datang dari keimanan yang kuat dan keyakinan penuh kepada Allah. Seorang pemuda penggembala yang hanya membawa ketapel bisa mengalahkan raksasa yang ditakuti banyak orang karena Allah berada di pihaknya. Inilah pelajaran besar dari kisah Nabi Daud. Di zaman sekarang, banyak orang merasa kecil, merasa tidak mampu, dan merasa tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah hidup. Namun kisah Nabi Daud mengingatkan kita bahwa siapapun yang bersandar kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya." Quran Surat At-Talaq ayat 2. Semoga kisah Nabi Daud ini menambah keimanan kita dan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Jika Anda mendapatkan hikmah dari kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, tuliskan komentar Anda tentang pelajaran apa yang paling menyentuh dari kisah Nabi Daud, dan subscribe channel Lentera Sanubari agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah para nabi, kisah sahabat Rasulullah, dan kisah-kisah Islami yang penuh pelajaran. Semoga setiap orang yang menonton, menyukai, membagikan, dan mendukung channel ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah, serta menjadi cahaya yang menyelamatkan kita dari kegelapan dosa di akhir zaman. Sampai jumpa di kisah Islami berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga hati kita, menguatkan iman kita, dan mengumpulkan kita kelak bersama para nabi dan orang-orang saleh di surganya. Amin.